Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mohon perhatiannya bagi Bapak Ibu sekalian, bagi yang membawa anak-anak, mohon bantuannya untuk menjaga anak-anaknya dan juga handphone dalam kondisi silent atau dimatikan. Pada minggu pagi hari ini kita akan masuk dalam Minggu Pentakosta yang ke-26 dan akan dilayani oleh Gembala Sidang dari GKU Sarijadi Bandung, Bapak Pendeta Rehardian Desiala. Kita akan memulai ibadah kita. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu dan arahkan dirimu bagi Allah yang perkasa. Tak kala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita bersaat teduh. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 336 bait pertama dan ketiga. Saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Ulangan 7:9, demikian firman Allah, bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya, terpujilah yang oleh Malak disembah di surga selamanya. Mestilah kini dan terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus dipuji alam raya. Silakan kembali. Marilah saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18, demikian sabda Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Di atas janji Tuhan itu selaku hamba Tuhan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku dosa daripada Allah dan bertobat dari semua dosa-dosanya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan.
jemaat bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Demikian sabda Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalukanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat. Kasihani kami ya Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita bersaat teduh sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian dari Saudara Ian. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thou power through gold, the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come
shout of acclamation and take me home in humble Lady's home. Then as I'll bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus, diriku yang jemaat. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia Allah turun atas kami
yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau ya Allah melihat kami dari surgamu yang kudus, hati seperti seorang hamba yang mau taat melakukan firman-Mu, telinga seorang murid yang mau mendengarkan sabdamu untuk dilakukan. Kiranya kuasa Roh Kudus Allah bekerja atas kami, tatkala firman Tuhan dibaca, dengarkan, dan renungkan, menjadi kuasa yang mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai saudara. Amin. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan secara sponsorial membaca kitab 2 Samuel 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi Israel. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Kristus. Mereka berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Salam bata semuanya. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara sekalian. Di hari ini kita belajar tentang firman Tuhan dengan tema janji Allah pasti digenapi. Kalau ada pertanyaan, mengapa kita percaya Yesus Kristus? Ada yang berkata, saya percaya Yesus Kristus karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang maha panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak salah jawaban itu. Tapi dari semua karakter Allah itu, dari semua tindakan dan perbuatan Allah itu, di balik itu yang menggerakkannya adalah janji Dia kepada kita. Jadi mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Karena Dia Tuhan dan Juru Selamat yang menepati janjinya. Dia adalah gembala yang menepati janjinya. Dia adalah Tuhan yang menepati janjinya. Makanya kita percaya karena Tuhan menepati janjinya. Makanya hidup orang Kristen, Israel dan Kristen, mereka hidup diikat dengan namanya covenant Allah. Maka kita berkata satu kitab dua perjanjian. Kita diikat dengan yang namanya perjanjian. Allah berkata, engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Terikat dengan perjanjian itu. Sama seperti Bapak Ibu sapu lidi gitu ya. Dia menjadi bersatu karena ada yang mengikatnya. Suami istri bisa berjalan bersama-sama sampai maut memisahkan karena ada yang mengikatnya. Gereja bisa utuh karena ada apa? Ada yang mengikatnya. Apa itu? Janji Allah atau covenant Allah yang mengikat setiap kita.
Jadi kita hidup di bawah perjanjian Allah atas hidup kita. Itulah mengapa kita percaya kepada Yesus, karena Dia Allah yang menggenapi janjinya. Bisa kita bikin daftar apa janji Allah buat kita? Janji apa? Keselamatan, apalagi? Kesehatan, pekerjaan, apalagi? Bisa bikin daftarnya. Banyak sekali janji Allah. Namun kalau kita lihat di sini, janji Allah ada beberapa spesifik yang mau kita pelajari. Sebelum kita nyampe ke sana, ada hal yang menarik dalam bacaan kita. Di situ LAI memberikan judul tentang ini, perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Di sini konteksnya adalah Raja Daud sudah tua dan dia sudah mau mangkat, dan dia ini di akhir dari masa pemerintahannya. Dia akan mendelegasikan kepada anaknya Salomo. Perkataan terakhir. Kita pernah dengar atau mungkin kita pernah memiliki pengalaman. Kalau yang sempat ya, karena ada juga yang tidak sempat. Biasanya pasangan kita, orang yang dipanggil lebih dulu oleh Tuhan, mungkin ada kata-kata terakhir yang dia ucapkan pada kita. Mungkin tidak pada waktu itu, mungkin kita terkadang ada sebuah pesan yang disampaikan oleh pasangan kita sebelum dia dipanggil Tuhan. Yesus Kristus pun sebelum dia mati dan bangkit, dia mengucapkan kata-kata terakhir. Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Itu perkataan Yesus yang terakhir. Dan Raja Daud di sini juga mengatakan ada kata-kata terakhir yang diucapkan sebelum dia dipanggil Bapa di sorga, sebelum dia turun dari tahtanya. Berarti kata-kata terakhir ini penting kita diingatkan supaya seandainya sedapat mungkin, gitu ya, sedapat mungkin kita bisa mengucapkan kata-kata terakhir buat keluarga, sedapat mungkin, karena tidak selalu dapat event-event seperti itu. Namun seandainya bisa, itu lebih baik. Biasanya orang kalau kata-kata terakhir yang diucapkan apa? Bersatu ya, jangan berantem ya. Terus terakhirnya, jangan lupa bayar utang buat sana. Ada utang bapak nih, ada utang mama nih, jangan lupa bayar ya. Gitu. Biasanya kan kalau di pernikahan di kematian itu, setelah kematian acara, biasanya juru bicara akan mengatakan jika ada masih ada sangkutan almarhum dengan bapak ibu, silakan menghubungi keluarga. Gitu. Ya, tapi Raja Daud ternyata bukan bicara tentang hutang. Raja Daud membicarakan tentang poin penting. Pertanyaan pertama, apa saja janji Allah dalam bacaan kita? Ini poin penting. Janji Allah dalam pembacaan kita ditujukan kepada Daud, tapi yang berdampak bagi seluruh dunia. Tidak hanya berdampak dari seluruh dunia, tapi menjadi warisan kekal dari hari ke hari, dari zaman ke zaman. Apa itu janji Allah melalui Raja Daud? Kalau kita lihat bacaan kita di ayat yang ketiga keempat adalah bicara tentang Allah menjanjikan pemerintahan yang adil, pemerintahan yang benar. Dan itu sudah terjadi pada diri Daud. Bagaimana memerintah dengan adil dan benar meskipun sempat keseleo. Meskipun dia sempat terkilir dengan dosanya dengan Batseba. Tapi setelah dia bertobat, dia breakthrough. Dia mengalami yang namanya memerintah dengan adil dan benar. Kita berdoa, nanti tanggal 27 November akan ada pilkada serentak ya. Kita berdoa siapapun yang terpilih, kiranya mereka memerintah dengan adil dan benar. Berikutnya Allah menjamin kekekalan, perjanjian kekal dengan Daud. Yaitu di mana Allah dalam Yesus Kristus yang menjadi keturunan Daud, tunggul Isai ya. Tunggal Isai gitu ya. Menjadi keturunan yang menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia. Berikutnya, janji berikutnya adalah bahwa Allah menegaskan bahwa terang dan keadilan akan muncul melalui pemerintahan yang dipimpin oleh janji Tuhan. Berikut kalau kita baca di sini di ayatnya yang ke-5 di situ ya, Tuhan akan suatu perjanjian kekal teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab keselamatanku, kata Daud,
dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Jadi semua hal yang mendatangkan sukacita, semua hal yang mendatangkan keselamatan buat Raja Daud dan keluarganya, itu dia imani datangnya dari Tuhan. Itu janji Tuhan kepada Daud. Dan itu sudah digenapi dalam diri Daud. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang mengucapkan janji Allah ini? Siapa yang mengucapkannya? Kalau dalam ayat 2 kita lihat di situ, Roh Tuhan berbicara perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Berarti yang mengucapkan ini bukan hanya bicara tentang hasil pemikiran Daud, bukan. Apa yang diucapkan ini bukan hanya hasil refleksi iman Daud, hasil pengalaman iman Daud, bukan hanya itu. Tapi Alkitab mencatat, Daud bersaksi, apa yang diucapkan itu dari Roh Kudus Allah, dari Roh Tuhan. Ini sepadan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Kolose 1:29. Dia mengerjakan semuanya itu dengan kuat kuasa Roh Allah yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Di kitab 2 Timotius 3 ayat 16 juga, segala firman yang diilhamkan oleh Allah, segala perkataan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk 1, 2, 3, 4. Artinya mau disampaikan di sini bahwa tidaklah benar orang-orang di luar kekristenan mengatakan bahwa Alkitab ini adalah tulisan manusia. Tidak benar. Tidak benar orang mengatakan ini hasil tafsiran manusia terhadap Allah. Jadi kitab Israel maupun kitab orang Kristen, kitab Israel itu perjanjian lama itu asli kitab Israel yang kita kutip karena dia ada sinkronisasi dan relevansinya dengan perjanjian baru yang kita imani. Ini katanya kitab tulisan manusia, hasil refleksi alam manusia. Seperti layaknya orang-orang sekarang menulis sebuah buku, sebuah kitab. Nah, kitab ini mengatakan, ayat ini mematahkan cara pandang mereka bahwa benar yang menulis adalah manusia, tapi dituntun oleh Roh Tuhan. Dari mana kita tahu Daud dituntun Roh Tuhan? Kita baca kitab Amsal, kita baca kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Bagaimana Daud mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami tuntunan Allah, dia mengalami hikmat Allah, dia mengalami penyertaan Allah. Sehingga dengan hikmat dari Allah, dia banyak mengalami kemenangan, dia banyak luput dari masalah. Dengan hikmat dari Allah, dia banyak menolong banyak orang. Dengan hati yang dari Allah, dia banyak berbelas kasih kepada orang. Sehingga dia mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Semua perkataan yang keluar dari Daud itu diilhami dengan Roh Tuhan. Dari mana bukti berikutnya? Yesus kasih tahu, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Karena hati dan pikirannya penuh dengan firman, makanya perkataannya firman. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ini bukan perkataan Daud belaka atau hasil pemikiran Daud belaka, tapi tuntunan Roh Tuhan. Amin. Berikutnya kita lihat di sini. Menarik ayat ini. Di pertanyaan ketiga, apakah janji itu telah digenapi dalam kehidupan Raja Daud? Ya. Kita lihat bagaimana Daud diurapi Tuhan menjadi raja. Kita lihat bagaimana Daud mengalami penyertaan melawan singa, melawan Goliat. Kita lihat bagaimana Daud menang terhadap musuh-musuh. Kita melihat bagaimana Daud dipenuhi hikmat Allah untuk menopang banyak orang. Bagaimana Daud juga bertobat dari dosa-dosanya. Ini poin penting. Dia bertobat dari dosa-dosanya. Itu bukti bahwa dia memiliki kepekaan dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tegur dia melalui Nabi Nathan, dia bertobat. Dia tidak berbantah-bantah. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, di sini pun kita lihat janji Tuhan yang telah digenapi Raja Daud. Pemerintahannya berjaya. Bahkan sampai sekarang menjadi sebuah gerakan Sionisme. Gerakan bagaimana bangsa Israel kembali kepada Gunung Sion. Ingin mewujudkan mimpi bahwa kerajaan Daud itu bangkit kembali dalam kejayaannya, konteks Israel. Tapi kalau konteks kita tidak begitu. Konteks kita melihat bahwa janji keselamatan itu datangnya dari Yesus Kristus, keturunan
Daud. Dan itu sudah digenapi dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Jangan hanya di atas kayu salib, satu paket harus menyebutnya dengan kebangkitan Kristus. Sudah digenapi. Sudah digenapi. Jadi kita bersyukur bahwa peristiwa ini sudah digenapi. Pertanyaan yang keempat, apa yang membuat Allah menggenapi janji tersebut? Digenapi, apa jaminannya? Apa yang menyebabkan Allah mau membuat menggenapi janji-janjinya? Ternyata Allah mau menggenapi janjinya. Alkitab mencatat bukan karena perbuatan baik kita. Karena bangsa Israel dipilih bukan karena perbuatan baik mereka. Tapi di sini kita lihat apa yang membuat Allah menggenapi janjinya. Yang pertama, Allah menggenapi janjinya karena kesetiaannya pada firman-Nya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh integritas. Apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, itu yang dilakukan. Allah kita melakukan itu karena dia setia pada firman-Nya. Dengan demikian dapat dikatakan Allah tidak hanya sanggup berfirman, tapi Allah juga sanggup menggenapi firman-Nya. Percayakah saudara akan hal itu? Amin. Apa yang membuat Allah menggenapi janjinya tersebut? Karena Allah punya covenant terhadap Daud. Sebelum Daud, Allah punya covenant terhadap Bapak Abraham. Kemudian sampai Daud, dia punya covenant melalui Daud. Kemudian sampai di Yesus Kristus, Allah punya covenant melalui Yesus Kristus, yaitu keselamatan dalam dirinya. Semuanya itu menjadi mata rantai yang tidak terputus. Bicara tentang covenant Allah, bicara tentang perjanjian Allah. Berikutnya, apa yang membuat Allah menggenapi janjinya? Karena Allah berkehendak untuk menyelamatkan manusia. Karena sehebat-hebatnya manusia, sesaleh-salehnya manusia, sekelas Abraham, sekelas Musa, sekelas Paulus, mungkin sekarang sekelas Billy Graham, tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Karena ibaratnya manusia itu seperti, pernah lihat ada lumpur hisap gitu ya. Lumpur hisap. Ketika ada orang ada di situ, apa yang terjadi? Ketika dia ingin menyelamatkan dirinya keluar dari lumpur itu, dia keluar atau semakin tenggelam? Dia akan semakin tenggelam, akan semakin terhisap. Manusia berusaha untuk saleh, manusia berusaha untuk taat, manusia berusaha untuk hidup benar, berusaha mengasihi istrinya, suaminya, mengasihi anak-anaknya, berusaha menjadi pelayan yang baik, yang hidup kudus, berusaha untuk hidup. Tapi tidak mungkin bisa menyelamatkan diri. Kenapa? Karena masih ada dosa dan dia lakukan. Masih ada dosa. Dosa itulah yang membuat dia terhisap ke dalam. Oleh sebab itu harus butuh jalan keluar. Jalan keluarnya adalah ada orang yang mengulurkan tongkat kayu kepada dia. Ketika diulurkan tongkat kayu kepada dia, responnya apa? Respon kita adalah menangkap, mengambil kayu itu. Betul? Kemudian dia menyerahkan diri untuk ditarik keluar dari lumpur itu. Itulah kekristenan. Itulah Yesus. Dia selalu mengulurkan tongkatnya, bahkan tangannya berlubang paku kepada kita. Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu. Mari datang padaku. Dia selalu menawarkan tangannya yang kudus ini. Invisible hand selalu diberikan pada kita. Pertanyaannya, kita sepeka Daud enggak ketika ada tangan Allah yang terulur untuk mengangkat kita keluar dari lubang dosa itu, mengangkat keluar kita dari kebiasaan jahat dan kebiasaan buruk itu, mengangkat kita, mengeluarkan kita dari kubangan dosa itu. Peka enggak kita dengan itu? Kita belajar Raja Daud, dia peka, dia menyambut Tuhan dan dia menyerahkan diri untuk ditarik keluar dari kubangan dosa. Jadi untuk mengalami keselamatan dari Tuhan ada dua respon. Respon dari Allah memberikan anugerah kepada kita. Respon dari kita adalah mempercayai Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Banyak di YouTube sekarang dari sejak era-era digital yang begitu terbuka bebas, gitu ya. Banyak orang-orang YouTube channel Kristen yang dimasuki oleh orang-orang yang mempertanyakan tentang kekristenan, mencari kesalahan tentang Yesus, mengatakan Yesus adalah, masa sih orang Kristen menyembah manusia, masa sih manusia bisa jadi Tuhan? Kalimat itu sering kita jumpai, betul? Masa sih orang Kristen
hanya cuma mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, masa sih selamat? Masa sih nggak ada perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan membuat dia supaya dia bisa selamat? Kenapa kita nggak bikin amal dan pahala supaya bisa selamat? Masa hanya cukup percaya saja selamat? Banyak pertanyaan-pertanyaan pergunjingan seperti itu dilontarkan ditujukan pada kekristenan. Artinya apa? Orang tahu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka tidak mempercayai dan memberi diri percaya pada Tuhan. Iblis tahu nggak Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Tahu. Iblis tahu nggak bahwa Yesus anak Allah? Tahu. Engkau adalah anak Allah. Iblis tahu. Tapi apa perbedaan iblis dengan saudara? Iblis tahu tapi tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk tunduk di bawah otoritas Allah. Tapi kita percaya kepada Yesus, kita bersedia tunduk di bawah otoritas Allah. Itu perbedaannya. Banyak orang-orang belajar tentang Kristenan, belajar tentang Alkitab, tapi sebatas studi banding saja. Tapi mereka tidak mempercayakan diri pada Tuhan. Dalam konteks kepelbagian, kemajemukan, kita Bhinneka Tunggal Ika, it's okay, silakan. Untuk menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama, it's okay, no problem. Itulah upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan, kedinamisan dalam masyarakat. Namun dalam konteks iman, yang diperlukan adalah percaya dan mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Jadi percaya dengan mempercayai itu hal yang berbeda. Percaya itu bicara tentang pengakuan, tapi mempercayai Tuhan itu bicara menyerahkan semua yang kita khawatirkan, semua yang kita takutkan, semua keadaan sulit kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pada waktunya akan menggenapi janjinya. Berikutnya pertanyaannya adalah, ini menarik. Kalau ibaratnya kalau mau naik pesawat take off, biasanya disuruh pasang safety belt gitu ya. Supaya jangan apa? Jangan headache, jangan apa, supaya jangan terbentur, jangan kecelakaan dan seterusnya. Nah, kira-kira ayat 6 dan 7 bicara tentang itu. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang tidak dapat menikmati janji Tuhan dalam bacaan kita? Pertanyaannya, siapa saja yang tidak dapat menikmati janji Tuhan dalam bacaan kita? Kira-kira siapa ya? Kira-kira kita gitu ya. Siapa nih kira-kira nih? Gitu ya. Dalam bacaan kita, mohon maaf saya minum dulu. Dalam bacaan kita, yang tidak mendapatkan janji Allah ini adalah orang-orang dursila. Dursila. Siapa yang dimaksud dengan dursila ini? Orang dursila ini bukan orang non-Kristen, bukan. Orang dursila ini orang Kristen. Orang Kristen berarti dia datang beribadah dan percaya sama Tuhan. Kalau kita maaf, kalau kita lihat pemunculan kata dursila diterjemahkan dengan dursila, itu pertama dilontarkan kepada anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Dia anak imam. Imam Eli sudah mengajarkan bagaimana cara menjadi imam, cara hidup sebagai anak-anak imam, apa yang dilakukan tentang korban persembahan dan seterusnya. Bagaimana hidup dan kudus seterusnya sudah diajarkan oleh imam. Tapi hanya sekedar mengajarkan. Tapi ternyata dalam prakteknya, Hofni dan Pinehas dia melakukan apa yang keji di mata Tuhan. Dia mengambil apa yang menjadi hak imam. Dia mengambil apa yang menjadi hak Tuhan dalam korban bakaran. Bahkan Alkitab mencatat di kitab Samuel bahwa anak-anaknya hidup dalam perjinahan. Dan Imam Eli ketika disampaikan oleh Tuhan, ketika disampaikan oleh umat pada waktu itu kelakuan anaknya, Imam Eli hanya ngomong gini kira-kira, nah aku dengar orang-orang pada mencibir kamu karena kalian melakukan dosa 1, 2, 3, 4. Kalau gitu besok-besok jangan lagi ya. Nah, kira-kira gitu. Nasihatnya kira-kira begitu saja. Baik enggak? Baik. Tapi benar enggak? Enggak. Enggak benarnya di mana? Eli tidak tegas kepada anaknya. Tidak menyatakan itu dosa, tidak memberikan disiplin kepada anaknya. Dia hanya memberikan nasihat. Terhadap dosa harus ada disiplinnya. Terhadap kesalahan harus ada disiplinnya. Gitu ya. Supaya apa? Orang sadar dosanya, kemudian punya itikat baik untuk berubah. Untuk berubah.
Eli tidak lakukan. Makanya Tuhan berkata, anak-anak Dursila. Jadi Dursila di sini yang dimaksud apa? Dursila di sini ada maksud duri yang tidak berguna. Dikatakan duri tidak berguna. Duri dia hanya bisa menyakiti orang lain, menyakiti Tuhan, tapi tidak rasa kalau dia sedang bertumbuh menyakiti dirinya sendiri. Duri, gitu ya. Duri ini bicara tentang apa? Kualitas orang Kristen, gitu ya. Ini karena Imam Eli berarti termasuk dia hamba-hamba Tuhan, termasuk dia profesi-profesi yang dikenakan kepada kami, pendeta dan penatua, tidak luput dari hal ini. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menolak hidup dalam perjanjiannya Allah. Mereka orang-orang yang memberontak dan melawan kehendak Allah dan memilih jalan sendiri untuk hidup. Mereka adalah orang-orang yang hidup menggambarkan kefasikan dan hidup melawan memberontak pada Allah. Di 2 Timotius katakan begini, hendaklah orang yang menyebut nama Tuhan meninggalkan kejahatan. Jadi kalau orang masih berbuat jahat, tidak mau bertobat, janji Allah ini, firman Allah ini tidak berlaku buat mereka. Kalau ingin lebih detail lagi siapa yang tidak mendapat ini, baca Wahyu 21 ayat 8. Di situ diberitahukan. Kita baca yuk supaya jangan sampai saya salah lagi. Malu kan saya salah. Nanti saya suruh Pak Penatua Riki sampaikan ralatnya. Kita lihat dulu yuk Wahyu. Jangan sampai salah, malu saya. Wahyu 21 ayat 8. Sudah? Dari 5 deh biar seimbang. Wahyu 21 ayat 5 sampai 8. 3, 4. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata kehidupan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Oh, masih bertahan? Berdusta gitu ya. Berdusta suka tukang tipu gitu ya, tipu-tipu orang gitu ya. Semua yang didapat hasil penipuan. Jangan anggap itu biasa aja. Jangan dianggap itu penyakit psikologis. Jangan. Itu adalah sebagai dosa karena orang seperti itu tidak mendapatkan haknya diselamatkan. Jadi tidak benar mengatakan dia percaya Yesus Kristus langsung selamat. Oh, siapa bilang? Hati-hati Bapak Ibu. Ayat ini mencatat ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku percaya Yesus itu bicara tentang keselamatan. Tapi Yesus bukan hanya sekedar Juru Selamat, Yesus juga Tuhan, kurios. Jadi Juru Selamat, penyerahan diri kita, percaya kepada kekekalan dalam Yesus. Yes, amin. Tapi bagaimana dengan Yesus Tuhan yang menuntut saudara dan saya untuk taat dan setia kepadanya? Oleh karena itu, Tuhan bicara tentang ketegasan Allah. Juru Selamat bicara tentang kasih Allah. Jadi ketegasan dan kasih Allah ini hanya bisa berjumpa dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Anggaplah Bapak Ibu, para pemuda remaja kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jika mau ditanya sama Tuhan, umurnya maunya di dunia ini berapa lama? Punten. Di sini yang usia paling tua berapa tahun? Lansia. 80, 79. Kalau ditanya umurnya mau berapa tahun di paling lama ke bumi ini? Supaya katanya Alkitabiah 70 sampai 80 deh. Tengah-tengah deh 75, kayaknya bagus di angka 75 gitu ya. Katakanlah 75
tahun gitu ya. Orang baik, anggaplah orang baik itu melakukan perbuatan dosa sehari 3 kali, seperti makan obat, pagi, siang, dan malam. Orang baik, katakanlah dia seperti orang makan obat sehari 3 kali. Sehari 3 kali aja bikin dosa, orang baik gitu ya. Pagi-pagi bangun lupa doa, dosa gitu ya. Kemudian siang-siang lagi jalan naik motor, ada yang nyalip, dia menggerutu, ngumpat, kata-kata kasar keluar, dosa gitu ya. Terus ketika malam kadang udah kecapean, lupa doa lagi, dosa. Jangan kira nggak doa, dosa loh. Jangan dikira nggak berdoa, dosa loh. Dosa sehari 3 kali. Bapak Ibu, saudara orang baik, amin. Sehari 3 kali aja bikin dosa. Dikali sebulan berapa? 90 ya. Dikali setahun 1080. Katakanlah 1000. Saya sudah hitung duluan makanya tahu. Katakanlah tadi katanya 75 tahun. Berarti 75 tahun dosanya berapa? 75.000. Banyak gak? Banyak. Ternyata orang baik saja dalam pandangan Tuhan bisa melakukan dalam hidupnya minimal 75.000 di mata Tuhan. Kenapa? Karena tuntutan Allah sempurna. Sempurna kalau di bidang sekolah, angka berapa guru di sini? 100 ya? 99 sempurna gak? Sempurna gak? Belum. Dapat A, dapat A. 99,9 bagus? Bagus, sudah sempurna belum? Belum. Harus 100 baru katakan sempurna. Oleh karena tuntutan Allah sempurna, orang sebaik apapun ternyata dia bisa melakukan dosa. Katakanlah 75 ini setebal ini gitu ya. Anggaplah tangan kanan saya Tuhan, anggaplah tangan kiri saya adalah manusia yang penuh dengan dosa. 75.000. Jadi yang di atas 75 sudah mulai hitung-hitung dosanya berapa? Gitu ya. Katakanlah 75.000. Tebal? Tebal. Layak gak masuk surga? Gak layak. Di kitab Keluaran, di kitab Nahum, orang berdosa harus dihukum tegas oleh Tuhan. Tuhan tegas terhadap dosa. Keadilan Allah, Tuhan. Tapi kasih Allah dilus-lus. Dilus-lus, buat dosa disayang, diberi pengampunan, Tuhan sabar, Tuhan berlimpah kasih setia. Itu kan kasih Allah. Tapi ketika melakukan dosa, Tuhan tegas terhadap dosa. Manusia berdosa. Anggaplah tangan kanan saya Allah. Ada perbedaan enggak? Ada perbedaannya. Allah dalam Yesus Kristus tidak berdosa. Manusia telah berdosa. Dalam Alkitab dikatakan bahwa segala pelanggaran dan kejahatan kita ditimpakan kepadanya di atas kayu salib. Ada perubahan? Ada perubahan. Manusia dibersihkan, disucikan dari dosa-dosanya. Yesus yang tanggung dosanya di mana? Di atas kayu salib. Yesus mati. Kemudian dia bangkit, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis, dan dia menganugerahkan hidup yang kekal kepada manusia. Jadi kasih Allah dan ketegasan Allah itu diselesaikan di atas kayu salib. Oleh karena itu yang Tuhan ingin adalah mari keimanan kita harus benar. Kita tidak hanya percaya selamat kepada Yesus Kristus, tapi kita juga mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini seperti dua sisi koin, dia berjalan bersamaan. Tidak bisa hanya sepihak saja. Kalau gitu apa pesan firman Tuhan buat kita? Pesan firman Tuhan pada kita yang pertama, imani bahwa janji Allah, rencana Allah, firman Allah tidak ada yang pernah gagal. Amin. Pesan pertama. Pesan yang kedua adalah hidup dalam ketaatan dan tunduk pada otoritas Allah. Yang ketiga adalah jangan takut akan kematian. Karena kematian itu adalah pintu menuju kehidupan kekal bersama Kristus. Oleh karena itu jangan takut mati. Siapa yang tidak takut mati? Bagaimana nih Tuhan? Soalnya Pak Pendeta, saya tahu pertanyaan Pak Pendeta berikutnya
berikutnya. Mau mati sekarang? Belum mau. Iya, karena belum siap. Karena kata-kata terakhir belum saya siapkan Pak Pendeta. Nggak tahu apa yang disampaikan gitu ya. Jadi firman Tuhan hari ini jangan takut mati. Karena janji Allah bersifat kekekalan. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita melihat serius adanya sesuatu yang membuat kita tidak bisa menikmati janji Allah, yaitu spirit dursila. Spirit dursila ini mari kita lihat sebagai sesuatu yang serius. Karena itu yang menghambat kita mengalami janji Allah. Bahaya-bahaya spirit dursila. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar Allah menggenapi janjinya pada kita? Yang pertama, kita percaya dan mempercayai Allah dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah mengandalkan Yesus Kristus sebagai penggenapan utama dalam kehidupan kita, janji-janji Allah. Jadi yang karya yang begitu besar aja Yesus sudah lakukan. Apalagi cuma sakit-sakit saja. Karya yang terbesar di atas kayu salib dan bangkit saja sudah Yesus lakukan. Perbuatan yang agung, perbuatan yang maha mulia sudah Yesus lakukan. Apalagi cuma soal pekerjaan. Terlalu kecil bagi Yesus untuk menggenapinya buat kita. Amin. Karya yang terbesar di atas kayu salib sudah Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi cuma masa depan anak-anak, terlalu kecil di mata Tuhan. Dia sanggup menggenapinya. Karena itu ketika kita sedang dihadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan dinamika kehidupan kita, yang bisa iman kita lemah, yang bisa kita ciut nyali kita, yang bisa kita membuat kita depresi, yang mungkin membuat kita putus asa, mungkin membuat kita jadi enggan melakukan sesuatu. Mari kita ingat janji Tuhan. Dia saja sudah melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil pun Tuhan sanggup lakukan. Amin. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita untuk hidup dalam janji Allah. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami ketika kami menghadapi masa-masa sulit dan mencekam. Kami lupa akan janji Tuhan. Ampuni kami ketika kami diperhadapkan dengan jalan buntu. Kami berhadapan dengan tembok beton yang begitu tinggi, kokoh dan kuat, sehingga kami berpikir kami tidak bisa menerobosnya, sehingga kami berpikir tidak ada cara lain untuk melewatinya. Kami mohon ampun. Tapi syukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa tindakan Allah dan Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya menjadi pengingat dalam kehidupan kami untuk kami percaya Tuhan dalam segala hal. Dalam nama Yesus, amin. Kita respon firman janji yang manis. Manis kau tak lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan curahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak ku lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita akan bersatu teduh untuk
mendengarkan kesaksian pujian dari Persekutuan Mahasiswa Gunadarma. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Semoga untuk perayaan Natalnya minggu depan dari adik-adik mahasiswa Gunadarma bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman kita yang am dan rasuli. Kita bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang
sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita kembali kepada Bapa di sorga untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita berdoa. Di saat ini Bapa di sorga, kami datang padamu dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, ketika kami minta dalam nama Yesus Kristus, Engkau berjanji akan mengabulkannya. Kami berdoa Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang telah diberitakan hari ini menjadi pengingat kami untuk kami hidup dalam kebenaran Allah, mempercayai janji Allah dalam kehidupan kami, bahkan mempercayai Allah sanggup menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kami. Kami pun mohon ampun Tuhan, ketika dalam pandangan Tuhan, tanpa kami sadari, tanpa kami akui, ternyata ada sifat-sifat dursila dalam diri kami. Kami mohon diampuni ya Tuhan. Kiranya anugerah Allah yang mengampuni itu turun atas kami, supaya kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami syukur buat seluruh pelayan yang melayani hari ini, yang melayani di GKU Depok 1 ini Tuhan. Tuhan berkati Gembala Sidang dan Majelis Jemaat, penatua dan diaken, seluruh pengurus komisi kategori dan non-kategorial, guru sekolah minggu, tata usaha koster, dan semua yang terlibat dalam pelayanan tempat ini diberkati oleh Tuhan. Begitu pula keluarga mereka dan aktivitas keseharian mereka diberkati oleh Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu yang ibadah hari ini mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengetahui penyebab pergumulan kerinduan kami. Engkau mengetahui bahkan ketakutan kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi kekhawatiran kami. Dalam firman Tuhan hari ini kami diingatkan untuk mempercayai Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan, sebab Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, tolonglah anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami percayai Tuhan, pada waktunya Tuhan, bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik akan membawa mereka kepada padang yang berumput hijau. Begitu pula mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan tolong mereka, berkatilah mereka. Berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan berkati mereka, biar mereka boleh memiliki keturunan datangnya dari Tuhan. Semua upaya-upaya medis yang dilakukan, semua upaya-upaya mereka kerjakan yang sesuai dengan firman Tuhan, kita Tuhan berkenan memberkatinya. Diberkatilah Tuhan untuk ibu yang mengandung, Tuhan berkati mereka, biar mereka boleh menyerahkan hidupnya pada Tuhan dan percaya bahwa anak itu boleh sehat dan normal, boleh lahir dengan selamat karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Ferdinand Taek, keluarga Bapak Domens Lesil, keluarga Bapak Dedi Antonius Adriawan, keluarga Ibu Julia Talisman, keluarga Bapak Christopher Tampani, keluarga Bapak Delvi Natonis, keluarga Bapak Yohanes Misa, keluarga Bapak Fridus Amisa, keluarga Bapak Dedi Nomleni, keluarga Bapak Marsen Liu. Bapa di sorga, berkatilah mereka dengan janji-Mu, berkatilah mereka dengan kuasa dan kasih-Mu, biar hidup mereka boleh terpelihara karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara Indonesia, Kota Depok Tuhan, kami percayakan dalam tangan Tuhan yang mengasihi negara kami, yang mengasihi kota kami. Kami sepakat berdoa Tuhan untuk tanggal 27 November akan diadakan pilkada serentak di Indonesia. Biar akan berdoa Tuhan prosesnya boleh berjalan dengan baik. Semua persiapan-persiapan yang dilakukan oleh KPU diberkati Tuhan. Dan kiranya siapapun yang akan terpilih, kami rindu seperti firman Tuhan hari ini, biar mereka memimpin dengan benar, memimpin dengan adil, sesuai dengan kaidah-kaidah norma hukum yang mengikat para pejabat-pejabat kami.
Terima kasih biarlah kami sebagai warga negara Kota Depok secara khusus dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, memancarkan kasih dan kebaikan Allah melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, diberkatilah pos pelayanan Dalung Bali dan mereka semakin bertumbuh, tidak hanya gedungnya tapi juga bertumbuh kerohanian mereka, karakter mereka, dan semakin baik jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk rencana RMJT 15 Desember, semua persiapan-persiapan yang dipersiapkan diberkati oleh Tuhan, dan biarlah kalender organisasi itu boleh diikuti oleh jemaat dan boleh menghasilkan hasil yang baik dan bermanfaat bagi kerajaan Allah dan pertumbuhan iman dan gereja di tempat ini. Berkati sinode GKU Tuhan, kemarin sudah melaksanakan sidang MLS yang ketiga, semua keputusan-keputusan yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan yang menyertai berkati sinode dalam melakukannya dan setiap jemaat yang menurunkan tugas-tugas yang ada dalam program-program di gereja lokal masing-masing. Berdoa Tuhan Yesus juga untuk persiapan perjamuan kudus akhir tahun 2024 pada tanggal 1 Desember diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Natal Sekolah Minggu tanggal 14 Desember, Natal Jemaat tanggal 24 Desember, Natal Pepris Sinode tanggal 11 Januari, juga Natal Pemuda tanggal 18 Januari. Kami mohon berkat Tuhan atas ibadah Natal ini Tuhan. Biar kami boleh benar-benar mengalami sukacita dan sejahtera dari Allah. Kami benar-benar mengalami kuasa perdamaian dari Allah. Diberkatilah seluruh pelayan dan jemaat yang hadir dalam peristiwa Natal ini. Terima kasih Bapa di surga yang berdoa Tuhan Yesus untuk kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak tanggal 24 November sampai 10 Desember Tuhan. Kami serah dalam tangan Tuhan, kiranya ini tidak hanya merupakan sebuah kampanye atau slogan, melainkan kami sebagai orang Kristen, kami sebagai orang percaya, kami stop terhadap kekerasan. Dan ini Tuhan, sehingga kami boleh jadi teladan, jadi berkat orang Kristen, jadi model di tetangga-tetangga kami, di mana kami hidup dalam kehormanisan dan kedinamisan. Terima kasih Bapa Surga, kami berdoa untuk jemaat yang sakit maupun dalam masa pemulihan, yaitu Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Farida Sibuya, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Hari Laisina, Saudara Gustaf Annama, dan Saudari Florina Tobing, dan setiap kami yang sakit dalam kondisi kami masing-masing di saat ini. Kami mohonkan Tuhan berkenan menguatkan tubuh kami, imun kami, daya tahan tubuh kami mohon diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh sehat dan kuat kembali untuk dapat beraktivitas bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang berulang tahun, Saudari Wilhelmina Deborah Tetelepta, Saudari Novi Widyaningsi, Saudari Esterlita Putri Pratama, Bapak Domens Lesil, Bapak Penatua Agung Budi Capricorniawan, Sofia Alexandra Paulina Sitompul, Saudari Herlin Anastasia Latuperisa, Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, Saudara Dodi Martin Sitorus, Gilfrey Deniras, Febri Berliana, Bapak Nelson Holong Parapat, Ibu Tiolinda Manalu, Bapak Irman Robinson Pardede, Saudari Novi Kristiani Hia, Ibu Dewi Angel Nomleni. Tuhan berkatilah mereka dalam pertambahan usia mereka. Mereka diberkati dengan sukacita, dengan kasih Allah, dengan kebaikan Allah, dan mereka pun memuji Tuhan melalui hidup mereka. Berkatilah mereka. Yang berdoa Tuhan untuk suku yang terabaikan, suku Buol, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan juga mereka yang di luar kekristenan Tuhan, yang mencoba memisahkan, mengganggu iman Kristen, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh mengalami pertobatan, justru mereka menjadi percaya kepada Kristus, dan mereka boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang melakukan hal yang sama. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk
rencana upaya-upaya yang dilakukan penginjilan-penginjilan di suku-suku yang terabaikan termasuk suku Buol Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati orang-orang yang terbeban untuk melaksanakannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya setelah kami pulang dari tempat ini, dari gerejamu, kami masuki kenyataan hidup kami sehari-hari. Kami boleh hidup bersandar pada Tuhan. Kami hidup dalam iman, kasih dan pengharapan padamu Yesus. Kami hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kami terus-menerus berdoa dan bersyukur dalam kehidupan kami. Bahwa kami percaya Tuhan, perjalanan kami menjadi indah. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan bagi kami. Justru Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberikan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab seperti di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita memberikan persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Kesan 466. Syukur atas
indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan persembahan syukur kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat terkasih, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan Yesus, sahabat. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Sebelum berkat, kita akan melaksanakan dua persiapan bagi Bapak Ibu para pemuda yang telah mengaku percaya atau sidi untuk memasuki perjamuan kudus akhir tahun minggu depan. Mari ikuti kata-kata saya yang akan mengikuti perjamuan kudus akhir tahun ini. Aku percaya kemenangan Kristus di atas kayu salib adalah kemenangan total, permanen, dan tidak bisa diubahkan. Dan aku juga percaya di balik kemenangan Kristus, iblis sudah kalah,
total, permanen, dan tidak bisa diubahkan. Aku percaya orang yang mengaku Yesus Kristus dengan mulut dan hati dan menunjukkan buah-buah pertobatan diselamatkan. Aku percaya janji Tuhan, ya dan amin. Aku percaya Roh Kudus Allah akan menolongku untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Aku percaya ketika aku mengaku dosa, maka Yesus Kristus akan mengampuni dosaku dan menyucikan aku dari segala macam perbuatan jahat. Aku percaya anugerah pengampunan dari Bapa dalam Yesus Kristus melayakkanku untuk memasuki perjamuan kudus Tuhan minggu depan. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Terima kasih Bapa. Aku percaya pengakuan iman mereka memenangkan dan memerdekakan hidup mereka. Aku percaya Tuhan, perjamuan kudus akhir tahun minggu depan, setiap kami mengalami lawatan Tuhan melalui perjamuan kudus. Ingatkan kami ya Roh Kudus, sepulang dari tempat ini, firman yang kami dengar mengawal hati dan pikiran kami, tutur kata dan perilaku kami untuk hidup kami dalam kebenaran Allah, dan kami dilayakkan memasuki undangan Tuhan dalam perjamuan kudus akhir tahun minggu yang akan datang. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Jemaat duduk untuk bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.